semuanya, kembali berjumpa lagi dengan saya Iqbal Saputra. Mari kita belajar. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat di rumah atau menjaga protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit ini. Untuk kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian suhu. Terus ada lagi kita akan mengenal jenis-jenis termometer dan mengenai skala suhu. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai suhu itu. Apa sih suhu itu? Suhu bukan merupakan sosok orang yang kalian perlu kagumi, ya. Dia bukan sebutan untuk orang yang memiliki ilmu, bukan. Suhu di sini adalah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, itu dinyatakan suhu. Bukan orang yang hebat langsung, oh suhu, bukan seperti itu ya. Nah, untuk lebih mengenal tentang suhu, kita pasti pernah menjumpai saudara kita, mungkin kerabat kita yang mengalami demam ya, sakit. Nah, biasanya orang yang sakit suhu tubuhnya akan panas, ya kan? Nah, kalau orang biasa, orang awam, dalam pengukuran suhu manusia gitu, dalam pengukuran suhu orang yang lagi sakit, biasa kita akan menggunakan, tepat sekali menggunakan tangan ya. Biasanya menggunakan tangan, ditempelkan bukan di kaki, di kening kepala ya, ditempelkan. Nah, gunanya buat apa sih? Iya, kegunaannya adalah untuk merasakan ada suhu panas di kepalanya, di keningnya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pengukuran suhu tubuh manusia dengan menggunakan tangan tadi itu merupakan pengukuran yang tepat? Iya, kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Karena kita tidak mendapatkan hasil mutlaknya atau hasil nyatanya pengukuran dari suhu tubuh manusianya. Boleh jadi pengukuran seseorang terhadap suhu seseorang itu berbeda-beda. Misalkan Bapak berada di suhu yang dingin, pertamanya ibaratnya ada di luar ruangan yang sangat dingin. Kemudian menyentuh teman yang lagi sakit. Ketika Bapak akan menyentuh kening orang yang lagi sakit itu, pasti suhunya akan terasa lebih panas. Gitu. Berbeda orang yang memang dalam keadaan suhu awalnya itu sedikit gerak panas, terus memegang kening orang yang memang lagi panas badannya, maka dia tidak akan terlalu terasa panas badan orang tersebut. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan namanya alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan, bukan suhu tubuh manusia. Apa yaitu? Yaitu termogan. Bisa jadi, atau termometer. Untuk saat ini kita biasa mengenal termogan. Oke, berarti kita selanjutnya membahas mengenai termometer. Baik, termometer itu dikenal ada beberapa jenis. Nah ya, yang pertama kita akan kenal mengenai termometer cair. Nah, termometer cair ini ada dua, yaitu ada termometer cair yang menggunakan zat raksa, air raksa, atau termometer yang menggunakan zat cairnya adalah alkohol, gitu. Nah, pergunaan termometer zat cair itu biasanya dengan menggunakan pipa yang terbuat dari kaca lapisannya, gitu. Nah, mengenai apa sih perbedaan penggunaan air raksa maupun alkohol dalam termometer cair? Yuk, lihat tabel berikut ini. Nah, dari situ kita bisa melihat ya, bahwa air raksa itu mudah terlihat sekali pembacaannya dalam mengukur suhu tubuh manusia karena warnanya yang sangat terang.
mengkilat seperti itu. Volumenya berubah dengan sangat cepat, artinya raksa lebih cepat berinteraksi ataupun berubah dengan suhu yang panas ataupun dingin, cepat sekali berubah, sehingga pembacaannya lebih cepat, bisa kita baca lebih cepat. Selanjutnya memiliki titik bekunya minus 40 derajat Celcius dan titik panasnya atau ya titik mendidihnya sampai dengan 350 derajat Celcius. Artinya rentannya itu sangat besar sekali. Bisa kita mengukur benda-benda yang suhunya sangat besar gitu. Nah, istimewaannya lagi menggunakan air raksa adalah air raksa itu tidak akan melengket terhadap dinding kacanya. Kemudian kita lihat alkohol. Kalau alkohol bagaimana? Nah, kalau alkohol ini perubahannya juga termasuk yang cepat juga. Dan ketelitiannya juga sangat bagus gitu. Ketelitian dari alkohol karena reaksi terhadap suhu pun dia cepat bereaksi. Terus memiliki titik terendahnya atau titik bekunya itu minus 114 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya ketingginya adalah 78 derajat Celcius. Artinya alkohol itu bisa menghitung suhu yang sangat rendah sekali, itu bisa. Itu keuntungan dalam menggunakan alkohol. Yang membedakan keduanya selain itu adalah kalau air raksa itu lebih mahal karena cairannya itu sangat sukar sekali dicari. Sedangkan kalau alkohol mudah sehingga lebih terjangkau harganya. Seperti itu. Nah, terus yang lainnya adalah kalau air raksa ketika termometernya pecah itu sangat berbahaya. Ya. Zat air raksanya itu sangat berbahaya bagi kita. Apalagi dikonsumsi, bahaya, kita bisa keracunan. Tetapi kalau alkohol itu tidak apa. Bahkan kena kulit pun tidak akan membuat kita terbakar. Seperti itu perbedaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai termometer yang zat padat. Nah, rupanya ada juga termometer yang cara pembacanya itu dari zat padat. Nah, contohnya termometer zat padat ini adalah termometer bimetal. Nah, cara penggunaannya tentu saja tinggal langsung ditempelkan kepada benda-benda yang mana itu misalkan mengukur air yang mendidih atau mengukur es batu, itu tinggal langsung ditempelkan saja. Nah, karena ini merupakan zat padat, maka pembacaannya adalah nanti ada pelengkungan dari zat padatnya itu. Ya. Disitulah pembacaannya. Nah, nanti bisa kalian lihat di gambarnya. Nah, seperti itulah gambar termometer bimetal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai termometer kristal cair. Nah, kalau termometer kristal cair ini menggunakan bahan kristal cair, yang mana bahan kristal cair ini bila ditempelkan kepada suatu benda, maka pembacaannya akan terlihat dengan perubahan warna di dalam kristal tersebut. Nah, seperti yang ada di gambar itu, jadi nanti ketika itu ditempelkan ke badan kalian, maka cara penunjukan suhu tubuh yang kalian miliki adalah nanti di angka tertentu akan terlihat perubahan warna kristal. Seperti itu. Bisa warnanya ungu, bisa warnanya agak sedikit kebiruan. Seperti itu. Itulah penunjukannya. Selanjutnya lagi ada namanya termometer gas. Nah, kalau termometer gas tentu saja bahan pembacaan untuk mengukur suhunya adalah gas. Jadi nanti gas akan bereaksi dengan suhu tubuh kalian ataupun suhu suatu benda. Nah, itu nanti gas akan bereaksi dengan cepat. Nah, tahu nggak sih kalian bahwa pembacaan dengan menggunakan termometer gas itu sangat lebih akurat daripada zat cair maupun zat padat tadi. Karena apa? Karena partikel zat gas itu cepat sekali bereaksi terhadap perubahan suhu ruangan, baik dia menjadi panas ataupun dingin.
Nah, selain itu, ketelitiannya lebih tepat daripada zat cair maupun zat padat. Gitu. Kemudian kita mengenal namanya termometer digital. Nah, kalau termometer digital pasti sudah tahu lah ya. Ya, seperti termogan itu. Nah, termometer digital ini pembacaannya ya langsung secara digital ya. Langsung tertulis. Angkanya tertulis, kalian memiliki suhunya berapa. Seperti itu. Nah, tapi berbeda ya. Kalau termogan itu dia menggunakan sensor gitu ya. Sensor panas yang dimiliki tubuh kalian nanti akan ditangkap oleh sensor tersebut, diubah menjadi arus listrik dan akan dibaca gitu. Sedangkan kalau termometer yang digital yang biasa kalian tempelkan di ketiak kalian gitu ya, yang biasa dijual, nah seperti ini gambarnya. Nah, kalau itu membutuhkan nempel dulu ke permukaan kulit kalian gitu. Nanti akan merambat panasnya dan akan dibaca secara digital seperti itu. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis termometer ya. Semoga kalian memahaminya dengan baik, penjelasan mengenai jenis-jenis termometer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala termometer. Skala termometer kita saat ini itu ada 4 jenis ya skalanya. Ada skala Kelvin, ada skala Celsius, ada skala Fahrenheit, dan ada juga skala Reaumur. Nah, masing-masing ini kenapa memiliki 4 jenis? Karena berdasarkan penemu-penemunya. Nah, mereka memiliki penemu yang berbeda-beda. Nah, tetapi dengan kesepakatan bersama, skala termometer secara internasional disepakati yaitu Kelvin, yaitu satuannya untuk suhu. Nah, mari kita kenal satu persatu mengenai Celsius, Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin. Bisa kalian lihat tabel berikut. Nah, di tabel tersebut kalian bisa lihat ya. Kalau Celsius itu penemunya adalah Andreas Celsius. Beliau berasal dari Swedia. Nah, kalau termometer dengan skalanya Celsius itu bisa melihat titik terendah atau titik bekunya itu 0 derajat. Sedangkan untuk titik paling teratas atau titik didihnya itu 100 derajat Celcius gitu. Sehingga skala rentannya adalah 100 gitu. Dari 0 sampai 100 berarti 100 ya rentannya. Nah, untuk Reaumur ini ilmuannya adalah Reaumur ya, berasal dari Prancis. Nah, untuk titik paling bawahnya atau titik bekunya itu 0 derajat dan titik teratasnya atau titik didihnya adalah 80 derajat. Sehingga rentan skalanya adalah 80, 0 ke 80. Seperti itu. Kemudian Fahrenheit. Kalau Fahrenheit bagaimana? Kalau Fahrenheit itu nama ilmunya adalah Fahrenheit, orang Jerman ya. Nah, itu titik bawahnya adalah 30 derajat, sedangkan titik didihnya, titik paling atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Sehingga kalau kita lihat rupanya rentan skalanya adalah 180, yaitu dari pengurangan 212 dikurang 32. Nah, sedangkan Kelvin itu penemunya adalah Lord Kelvin, yaitu orang dari Inggris. Nah, titik paling bawahnya adalah 273. Sedangkan titik atasnya adalah 373. Sehingga rentannya Kelvin adalah skalanya 100. Nah, begitulah mengenai Celsius, Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin. Nah, dari penjelasan tabel juga tadi kita memperoleh bahwa ada skala rentan dari masing-masing termometer ya. Ada yang dari Celsius tadi 100 rentannya, ada yang dari Reaumur 80, ada yang dari Fahrenheit 180 dan Kelvin adalah 100. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa
apa fungsi kita mengetahui rentang-rentangnya tersebut. Nanti kita juga akan mempelajari mengenai perbandingan skalanya. Nah, dari situ nanti bisa kita memperoleh nilai, ibaratnya hasil pengukuran dengan skala satuannya ada Celsius, kita rubah menjadi Fahrenheit bagaimana. Itu dari perbandingan skalanya tadi. Baik, untuk video kali ini hanya cukup sekian saja. Nanti kita akan membahas mengenai perbandingan dari skala suhu tadi di video yang kedua. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Semangat belajar dan terapkan pola hidup sehat dengan tetap menjaga makanan yang sehat dan jangan lupa berolahraga. Sekian dari saya, Iqbal Saputra. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.